Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya sahabat Islam, bagaimana kabar Anda di waktu bulan Ramadan ini? Apakah puasa Anda semakin menguatkan atau semakin mengurangkan? Atau ada sesuatu yang luar biasa? Oke, itu jawabannya pribadi-pribadi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sesuatu. Apakah kalian tahu di bulan Ramadan ini ada satu hari, satu tanggal yang sangat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Hari yang sangat spesial. Oke, jawabannya adalah satu, pada tanggal 17 Ramadan, yang sering kita sebut dengan sebutan Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran di muka bumi ini. Allah menurunkan kalamnya, menurunkan wahyunya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk didakwahkan kepada umat-umatnya, umat-umat manusia sampai sekarang. Yang telah kita bawa, yang telah kita baca perharinya adalah Al-Quran. Janganlah kalian malas dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena Al-Quran benda, suatu kitab yang sangat kecil, yang sangat begitu sedang, itu sangat mempunyai mukjizat yang sangat besar sekali. Mukjizatnya saat kita berada di liang kubur, kita sendiri dalam kondisi gelap gulita, tidak ada penerangan, tidak ada bantuan. Akan tetapi ada satu yang menerangi kita di dalam kesendirian kita di dalam liang kubur, yakni Al-Quran. Al-Quran akan datang sendirinya di saat kita kesepian, di saat kita membutuhkan penerangan di dalam kubur. Al-Quran datang menerangi kita dengan amal-amal yang kita buat. Seperti halnya kita tidak meninggalkan sholat, kita tidak meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Al-Quran akan datang bersahutan dengan amal yang kita buat. Dan juga saat di hari akhirat kelak nanti, di dalam padang mahsyar, yang mana banyak orang yang berbondong-bondong mencari panutan-panutan mereka untuk meminta bantuan. Akan tetapi di sana tidak ada satupun yang memberi bantuan kecuali syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemukjizatan Al-Quran. Di saat padang mahsyar, Al-Quran akan memanggil kita, memanggil nama kita. Contoh misalkan kita dalam kebingungan, si A bingung di dalam padang mahsyar itu, tidak mengerti harus apa yang harus dia arahkan, dia harus pergi kemana. Akan tetapi Al-Quran memanggilnya, hai si fulan, kemarilah, aku akan menuntut kamu kepada baginda Nabi Muhammad. Maka Al-Quran akan datang kepadanya dan kembalikan dia kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menunggu dia. Dia secara otomatis juga setelah disyafaati oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Dia telah membahagiakan, memuliakan Al-Quran, dan bangga dan bahagia di hari turunnya Al-Quran pada saat 17 Ramadan ini, atau dengan sebut Nuzulul Quran. Dan ada berbagai amalan di Nuzulul Quran ini yang sebagai berikut. 1. Janganlah kalian malas membaca Al-Quran. Bacalah terus Al-Quran sampai kalian khatam, atau bisa berapa putaran, 1 putaran, 2 putaran, dan lain sebagainya. Khatamkanlah Al-Quran dan perbanyaklah doa di dalam bulan Nuzulul Quran ini. Dan jangan pernah kalian meninggalkan sholat. Sholat adalah sesuatu hal yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Dan juga jangan kalian membahagiakan diri, sombong di depan umat muslim dan saudara-saudara kalian tentang kalian, aku telah khatam dengan Al-Quran ini. Jangan seperti itu. Kita beramal sholih diam-diam, secara diam-diam, tidak boleh ada orang yang mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Jika kita memperlihatkan amalan kita berbuat sesuatu yang baik, otomatis manusia itu akan memuji kita, dan kita sebagai orang awam juga akan terlena dengan pujiannya. Kita akan semakin tidak sadar diri, akan semakin meninggalkan ke darat, dan juga kita akan besar kepala. Maka dari itu, untuk mengurangi kita
kita dari masa-masa terlena itu dekat pujian-pujian orang lain, sebaiknya kita beramal secara diam-diam dan berbisik-bisik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.